Perkenalkan, nama saya Sifaul Qojimah. Saya adalah guru BK di SMP Muhammadiyah 29 Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Saat ini saya menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Hari ini, Senin, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan topik stop berbicara kasar atau memaki dengan metode PBL Problem Based Learning dengan kolaborasi TGT Team Game Turnamen. Berikut ini adalah identitas diri saya dengan nomor peserta 20103037444043 dengan nomor induk mahasiswa 23211639090 atas nama Sifaul Qojimah, Prodi Bimbingan Konseling LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sebelumnya, perkenankan saya menayangkan video profil lembaga kami kepada Bapak Ibu penguji. Selamat menyaksikan. Inilah lembaga SMP Muhammadiyah 29 Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. SMPN 29 Paciran terletak di dusun yang berjarak kurang lebih 3 km dari pusat desa dan 4 km dari salah satu wisata bahari Lamongan yang biasanya dikenal dengan WBL. SMPN 29 Paciran terdiri dari 3 kelas, masing-masing satu rombel dengan jumlah siswa 85 siswa. Sarana prasarana yang dimiliki SMPN 29 Paciran adalah 1 lab komputer, 1 lab IPA, dan 1 ruang perpustakaan. SMPN 29 berbasis boarding school dengan program unggulan TAFID. Dan alhamdulillah sudah 9 tahun sejak berdirinya, aktif berpartisipasi dalam event perlombaan dari tingkat regional sampai nasional. Inilah video pelaksanaan pemberian layanan bimbingan klasikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Karena menandakan kalau sekarang hadir di kelas ini berarti sehat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini atau layanan klasikal hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mbak Nania. Silakan doa dipimpin. Ya. Raditu billahi rabban
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Selanjutnya saya absen satu-satu ya. Silakan nanti angkat tangan. Abdul Muiz, angkat tangan ya. Abdul Muiz, Aiza, Arifah Dania, Husnan Salih, Khairul Huda, Nurul Zahrin Nagin, Rifda Andini, hadir. Septia Triwulan Juni, hadir. Julia Rahmawati, oke, hadir semuanya ya hari ini. Nah, hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal dengan topik stop berbicara kasar. Nah, ini stop berbicara kasar. Biasanya kan sampean sering nih mendengar berbicara kasar di lingkungan sampean, di kelas, atau justru sampean sendiri yang berbicara kasar itu. Ya, tujuan layanan bimbingan klasikal hari ini adalah yang pertama, silakan dilihat ini, peserta didik mampu mengidentifikasi makna arti berkata kasar atau memaki. Yang kedua, peserta didik mampu memperjelas dampak berbicara kasar atau memaki orang lain itu seperti apa. Ya. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan cara untuk tidak berkata kasar itu seperti apa. Jadi sampai nanti pertemuan hari ini tujuannya ini ada 3, yaitu saman paham arti berkata kasar itu seperti apa toh bentuknya. Apakah kata-kata saya selama ini sudah dikategorikan kasar? Nah, itu nanti hari ini kita identifikasi. Yang kedua adalah dampaknya. Kira-kira sampai kalau berkata kasar ke orang lain, misal ya, itu kira-kira dampaknya apa ya ke orang itu? Apakah orang itu malah senang ataukah malah berbahagia, bersorak gembira, atau justru sebaliknya? Mereka akan bersedih, mereka akan kecewa, dan lain sebagainya. Dan tujuan yang ketiga adalah sampean mampu nih mencegah, menemukan cara supaya kata-kata kasar ini tidak keluar nih dari mulut saya, misal kayak gitu. Nah, itu nanti kita bahas hari ini. Jadi layanan bimbingan klasikal hari ini temanya adalah stop berbicara kasar. Tuh. Ya, itu. Nah, untuk langkah yang pertama, untuk pertemuan hari ini kita nanti ada pertemuan 2 kali 40 menit. Jadi silahkan diikuti proses di dalamnya kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama, tahap pertama, saya nanti akan menayangkan video terkait video animasi terkait berbicara kasar dan dampaknya itu seperti apa. Silakan dilihat, ini adalah video video animasi terkait berbicara
kasar. Inilah video terkait berbicara kasar dan dampaknya seperti apa. Nah, ini sebelum nanti sampean membentuk kelompok ya, membentuk kelompok untuk membahas terkait topik layanan hari ini akan saya jelaskan sedikit makna berbicara kasar atau memaki itu seperti apa. Berkata kasar yang dimaksud di sini itu bisa berupa umpatan, mengolok-olok orang lain, menghina orang lain, itu juga termasuk bicara kasar. Nah, dampaknya apa? Orang yang sampean kasih bisa bicara kasar itu, dia akan perasaannya akan terluka, kecewa, sedih, gitu ya. Karena yang sampean keluarkan dari bicara sampean, yang sampean ungkapkan ke mereka itu bicara kasar, hinaan. Nah, itu yang bisa mengakibatkan orang tersebut yang sampean ajak bicara itu merasa kecewa, sedih, gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya silahkan membentuk kelompok. Ini kelompok 1 hadap ke belakang, yang belakang itu kelompok 2, yang ini kelompok 3. Jadi untuk yang laki-laki ini jadi satu kelompok. Jadi di sini ada 3 kelompok. Silahkan Mbak membentuk kelompok. Ini hadap ke sini, ini ke sini. Oke, silahkan Mbak itu ke sana. Pokoknya ini terdiri dari 3 kelompok. Silahkan ya membentuk kelompok itu, dan ini akan saya kasih LKPD yang mana ini nanti silahkan dicari atau didiskusikan di kelompoknya masing-masing terkait topik pelayanan hari ini ya. Ini ada LKPD, silahkan dibahas di kelompoknya masing-masing terkait topik pelayanan hari ini, yaitu layanan tentang stop berbicara kasar. Silahkan cari informasi di media internet yang sudah sampean bawa itu ya, di Chromebook yang sudah ada di kelompoknya masing-masing. Silahkan dicari atau didiskusikan dan nanti bisa dipresentasikan ke depan. Nih, silahkan dicari informasi terkait hal tersebut. Di situ ada 3 poin ya. Di dalam LKPD itu silahkan dicari informasi terkait hal tersebut di media elektronik ini. Saya kasih
Oke, diskusi sudah selesai. Silahkan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah sampean lakukan dan dimulai dari kelompok A. Silahkan maju semuanya, 3 orang ini. Semua seluruh anggota silahkan maju ke depan. Pengertian berkata kasar atau makian. Makian umumnya dianggap sebagai pengguna bahasa yang tidak baik, merupakan fitur linguistik yang tidak penting, yang merusak bahasa, terdengar sangat tidak menyenangkan. Dan korban perkataan kasar. 1. Kerusakan hubungan sosial. 2. Efek psikologis negatif. 3. Kurangnya penghargaan dan rasa hormat. 4. Berdampak pada citra diri. Untuk tahap evaluasi kegiatan pembelajaran hari ini atau yang disebut dengan menganalisis evaluasi proses pemecahan masalah yang sudah sampean lakukan tadi di setiap kelompoknya masing-masing. Silakan maju. Di sini ada beberapa pertanyaan dan nanti cepet-cepetan, dan yang paling cepat dan benar maka nanti akan saya kasih reward atau hadiah ya. Jadi nanti kita koreksi masing-masing di setiap kelompoknya ini. Nanti saya akan membacakan pertanyaan, ya kan? Setelah membacakan pertanyaan, saya akan menyalakan musik sambil sampean diskusi untuk mencari jawaban. Setelah nanti saya meng-off-kan musik atau memberhentikan musiknya, maka sampean berhak untuk ke depan mengisi atau menjawab jawaban yang sudah sampean diskusikan bersama tadi. Oke? Siap ya? Oke. Pertanyaan yang pertama, tampilan video yang tadi sebelum diskusi, kira-kira apa makna berkata kasar? Silahkan didiskusikan sambil mendengarkan musik. Maju ke depan untuk mengisi di setiap kelompoknya. Ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Untuk pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana cara supaya tidak berkata kasar atau maki? Oke, silakan. Oke, silakan maju depan.
yaitu ketika orang yang berbicara akan merusak dirinya dan hati orang lain. Kelompok 2, kelompok B, ketika seseorang mengucapkan kata-kata yang tidak atau yang mengandung unsur unsur kejahatan kepada orang lain. Kelompok C adalah ketika seseorang mengucapkan kata-kata atau tidak pantas yang mengandung unsur penghinaan kepada orang lain. Betul semuanya, ya. Kelompok B, A, B, C, betul semuanya. Kita koreksi yang selanjutnya, yang terakhir. Bagaimana cara supaya tidak mudah berbicara kasar? Oke, yang pertama, koreksian untuk kelompok A dengan cara belajar mengontrol emosi. Yang kedua, banyak berzikir. Kelompok B, berpikir sebelum berbicara dan banyak berzikir. Kelompok C, berteman dengan orang baik, berzikir dan mengontrol emosi. Terus semuanya. Ada karena di sini sebagai wujud apresiasi cinta semuanya, saya kasih bimbel atau hadiah bagi ketiga kelompok ini. Silakan masuk ke depan, perwakilan satu orang satu untuk menerima hadiah yang sudah saya siapkan. Adalah hadiah atau penghargaan karena kalian sudah berpartisipasi di dalam TDT atau tim turnamen di dalam layanan klasikal hari ini. Ini saya serahkan ke kelompok A. Mana? Kelompok B, kelompok C. Silakan kembali ke tempatnya. Jadi kesimpulan pertemuan hari ini adalah ini ya, saya akan memberikan juga. Pak, sebelumnya mungkin dari kalian bisa menyampaikan kesimpulannya. Mungkin dari Mbak Juli, silakan kesimpulan pertemuan hari ini kira-kira apa ya dampak orang yang mengatakan atau berkata kasar? Dampak dari yang dikatakan oleh teman kita tadi, ya, dampak negatif berkata kasar yaitu kerusakan hubungan sosial. Karena sampean tiba-tiba berbicara kasar ke temannya, otomatis temannya itu akan tersinggung. Nanti akan berjalan teman yang awalnya sampean berkonflik, ya, teman yang nampak tiba-tiba karena sampai mengucapkan kata-kata yang menyakiti hatinya, akhirnya dia berjalan. Jadi namanya kerusakan hubungan sosial. Yang kedua adalah kurangnya penghargaan dan rasa hormat. Orang itu gak akan hormat lagi ke kalian kalau kalian sering-sering mengutarakan kata-kata kasar atau memaki orang lain. Orang-orang itu gak akan respect lagi, gak akan menghormati sampai lagi. Yang selanjutnya adalah ini cara untuk bagaimana lebih sabar. Jadi supaya sampean ini terjauh dari kata-kata yang mudah mengeluarkan kata-kata kasar itu, yang pertama adalah sampean harus lebih bersabar lagi. Gimana caranya? Bergaul dengan orang yang punya akal baik, ya. Yang kedua, belajar mengontrol
Ya, ditahan itu namanya mampu mengontrol emosi. Yang ketiga, berpikir sebelum berbicara. Jangan langsung ngomong gitu. Ya, jangan-jangan nanti perkataan seperti yang orang lain. Nah, itu makanya harus berpikir sebelum berbicara. Dan yang terakhir adalah terima kasih, semoga bermanfaat kegiatan pelayanan hari ini. Semoga bermanfaat ya apa yang sudah disampaikan. Oke, karena sudah berbunyi. Nah, ini oke. Sebelum pertemuan layanan dengan kelas hari ini ada lembar kerja peserta didik. Silakan dikerjakan di rumah. Minggu depan dikumpulkan ya. Ini sebagai lembar evaluasi di dalam topik pelayanan hari ini. Silakan dikerjakan dan minggu depan. Oke, terima kasih. Kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini sudah cukup sampai di sini. Kegiatan pelayanan hari ini sudah cukup sampai di sini. Minggu depan kita membahas topik baru lagi terkait layanan klasikal. Ya, dan jangan lupa LKPD atau lembar kerja yang sudah saya berikan ke kalian semuanya, silakan dikerjakan di rumah dan minggu depan dikumpulkan. Oke, terima kasih pertemuan hari ini. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Kita